نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Sampai mana kita ya? Iya. Saya ingat terakhir kita bahas tentang seorang ibu yang memberi separuh kurma ya. Masih ingat teman-teman? Jadi separuh dimakan sama uminya, separuh diberikan kepada putrinya. Ya, itu yang terakhir yang kita baca. Kemudian dikatakan oleh penulis, hafizahullah, wa da'watul walid li auladihi mustajabah la turad. Ketahuilah bahwa doa orang tua, kebaikan untuk anak-anaknya dikabulkan oleh Allah, tidak akan ditolak. Kama thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathu da'awatin mustajabat, 3 doa yang dikabulkan oleh Allah, la syakka fihinna, tidak diragukan, yakni yakin akan dikabulkan. Yang pertama, da'watul walid, wa fi riwayah li waladih aw ala waladih. Ini doa orang tua, kebaikan untuk anaknya, atau doa keburukan dari orang tua untuk anaknya. Wa da'watul musafir, yang kedua doanya orang yang lagi safar, perjalanan, itu mustajab. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, yang ketiga itu dakwanya orang yang teraniaya, itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat da'watul walid ala walad, ini sudah kita bacakan tadi. فمن الرحمة بالأولاد كثرة الدعاء لهم بالخير. Di antara bentuk kasih sayang kepada anak-anak kita adalah kita memperbanyak doa kebaikan untuk mereka. Wal hadharu min ad-du'a'i 'alaihim bisyarr, dan jangan kita mendoakan keburukan untuk anak-anak, la siyama fi hal ghadab, terutama ketika sedang marah. Fala yata'ajjal al-walid bid-du'a'i 'alaihim, janganlah tergesa-gesa orang tua mendoakan yang buruk untuk anak-anak. Bahkan ya ikhwani, kalimat itu doa. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, kalimat yang diucapkan oleh uminya Syekh Abdurrahman As-Sudais dan juga Juraij. Uminya Juraij marah sama anaknya yang bernama Juraij karena dipanggil sampai 3 kali nggak datang. Maka uminya berkata,
lan tamut hatta tattahimaka al-baghaya. Kau tidak akan mati kecuali kau difitnah oleh pelacur. Padahal itu cuma kalimat ya. Kau tidak akan mati kecuali akan difitnah oleh pelacur. Benar. Akhirnya tiba-tiba ada pelacur yang menuduh dia menghamilinya. Ya, sampai akhir kisah. Syekh Abdurrahman As-Sudais waktu masih kecil, dia apa kalau ada tamu umiknya atau ayahnya, maka dia keluar ngambil tanah, pasir, kemudian pasir itu dilempar di makanan. Kata umiknya, idhab ya walad, anta imam al-haramain. Pergi kamu wahai anak, kamu itu imamnya haramain. Itu kan kalimat berita sebenarnya kan, atau sekedar ucapan, tapi itu doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang kalimat itu adalah doa ya. Ya. Barakallahu lana wa lakum jami'an fi khair, fi afiyah. Kemudian di sini fatustajab ad-da'wah. Sebab kalau dia tergesa-gesa mendoakan keburukan untuk anaknya, maka itu dikabulkan. Thumma yandamu ba'da dzalika nadama syadidah. Kemudian setelah itu dia menyesal dengan penyesalan yang sangat. Faqad hadzarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karim min dzalik. Maka Nabi memperingatkan itu. Wa qala la tad'u ala anfusikum. Maka Nabi bersabda, oh ya tadi itu hadis sahih riwayat dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya, dan juga ya Syekh Al-Albani menghasankan. Nah, sekarang hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Ya. Baik itu dengan kalimat berita atau benar-benar mendoakan buruk untuk dirinya, itu enggak boleh ya. Misalnya mengatakan khabuthat nafsi. Itu dibahas di kitab tauhid. Jangan mengatakan seorang jiwaku jelek. Ya, tidak boleh mengatakan itu. Walaupun itu kalimat, tapi itu dibenci sama Nabi SAW. Apalagi mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri dengan mengatakan aku ngenes. Ngenes temenan iku naudzubillah min dzalik. Dan juga ya ikhwani, ya tadi kan saya bilang bahwa kalimat berita, bahkan nama itu juga berarti doa. Nama. Atau lihat di kitab Tuhfatul Maudud fi ahkamil maulud karya Ibnu Qayyim. Ada seorang menghadap kepada Umar Ibn Khattab. Nah, maka Umar tanya, Masbuk, siapa namamu? Apa dia bilang? Ismi Syihab, namaku Api. Bin, siapa nama bapakmu? Dia bilang nama ayahnya yaitu Harik. Harik itu kebakaran. Kebakaran. Lah terus kamu dari wilayah mana? Dia bilang aku dari wilayah Niran. Niran itu api juga. Maka kata Umar, irji, ya, fa inna fi baitika hariq. Pulang kamu, sekarang kebakaran rumahmu. Benar ya kawan, pulang dia kebakaran rumah. Jadi nama itu kadang doa. Ada orang namanya prihatin. Kalau laki-laki prihatin, kalau perempuan prihatining seh, pambanding seh, ya.
Wah temenan, prihatin aja ya Allah ya Rabb, ganti jenenge sing apik ngono lho. Salimah ta, Salim ta ya. Loh iya ada orang sakit-sakitan di zaman Nabi SAW. Maka dirubah namanya sama Rasulullah. Bal anta Salim. Kamu namanya Salim. Akhirnya sembuh dia. Jadi kalau ada orang kasih nama anaknya, jangan dikasih nama prihatin. Apalagi ya nelongso, bukan itu, apa namanya? Yang lain apa ya, kawan? Cikra misalnya. Ya Allah, masuk kasih nama anaknya Cikra ya, akhi. Loh ini kisah nyata ini. Ada orang namanya Cikra. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan. Bapaknya ditanya sama keluarganya, kau tanya sama ibu yang melahirkan tuh, kau tadi melahirkan lihat apa? Dia bilang lihat Cikra. Ya sudah, nama anakmu Cikra. Astagfirullahaladzim. Ini pentingnya ilmu ya kawan. Masih banyak di antara masyarakat kita ini yang awam ya, tak ngerti agama ya. Perlu sering-sering kita sampaikan Quran, hadis ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Itu Allah musta'an. Kemudian wala tad'u ala auladikum. Janganlah kalian mendoakan jelek anak-anak kalian, walaupun mereka itu nakalnya minta ampun. Nakalnya minta ampun ya. Ucapkan sama dia aslahakallah, walaupun hati berdodok gitu ya, tetap lisan ini aslahakallah. Pendek aslahakallah. Semoga Allah memperbaiki. Itu dari Quran loh. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya ya Allah perbaikilah keturunanku. Wa aslih li fi dzurriyyati aslahakallah. Doakan walaupun dia cuek ya atau apa gitu ya. Harus gak ngerti toto kromo dan lain-lain, doakan dia aslahakallah, aslahakallah. Itu kalau di depan dia. Tapi kalau di belakang kita, aslahahumullah, semoga Allah memperbaiki mereka. Gitu aja sudah. Barangkali ada saatnya dikabulkan langsung anak itu berubah jadi baik. Sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Mendoakan anak-anak itu sampai kapan? Sampai kita mati. Jadi selama roh ada di jasad ini, tidak keluar dari lisan kecuali yang baik-baik saja. Iya. Wala tad'u ala amwalikum, jangan kalian mendoakan jelek untuk harta kalian. Misalnya ada orang mengatakan, orang ya di jalan jauh sana, semoga Allah tidak memberkahi hartaku. Wah, gak berkah temenan iku. Ngapain ente mendoakan jelek buat hartamu? Ya, doakan yang baik-baik saja. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah, berkailah apa yang kau beri kepada kami dari rezeki. Jelas ya jemaah? La tuwafiqu min Allah sa'ah yas'alu fiha 'ata fayastajibu lakum. Ini sahih riwayat Muslim. Apabila kalian berdoa atau mengucapkan satu kalimat, ternyata pas dengan waktu yang dikabulkan permintaan oleh Allah, langsung dikabulkan. Makanya kita doa yang baik-baik aja ya kawan. Dan jangan bosan-bosan berdoa dan mendoakan. Sebab minimal kalau kita berdoa dan mendoakan anak-anak kita, keluarga kita, maka kita dapat pahala satu. Pasti itu. Pahala itu. Semakin banyak mendoakan, semakin banyak pahala, ya kan? Dua, doa itu ada tiga kondisinya. Satu, akan diberikan apa yang dia minta. Dua, tidak akan diberi apa yang dia minta, tapi Allah jauhkan dia dari musibah. Musibah.
dijauhkan dari musibah. 3, Allah akan jadikan doa-doanya itu menjadi derajat yang tinggi di surga. Jadi nggak dikabulkan di dunia, tapi dijadikan pahala sebagai derajat yang tinggi di surga. Sampai sahabat mengatakan, "Idzan nukthir ya Rasulullah." Kalau begitu kita memperbanyak doa aja ya Rasulullah, kalau memang tidak ada doa yang sia-sia. Kata Rasulullah, Allahu akthar. Allahu akthar. Allah akan lebih banyak lagi memberi kepadamu dari 3 hal itu. Ya. Kemudian kalau Allah Ta'ala yad'u al-insanu bi syarri du'aahu bil khair. Ya. Kemudian kata penulis di sini hafizahullah membawakan ayat surat Al-Isra ayat 11. Ya. Yang berbunyi wa yad'u al-insanu bi syarri du'aahu bil khair. Wa kana al-insanu ajula. Artinya manusia itu sering mendoakan keburukan terhadap keluarga dan hartanya. Manusia itu suka memiliki sifat ajula, tergesa-gesa. Manusia itu punya sifat tergesa-gesa. Maka Allah ingatkan, jangan tergesa-gesa. Gitu maksudnya ya ikhwani. Agar kalian jangan mendoakan keburukan. Nah, bagaimana ahli tafsir mengartikan ayat ini? Qala Qatadah. Berkata Qatadah binti Ama' Sadusi, seorang ahli tafsir di kalangan tabi'i rahimahullah, berkata, yad'u ala mali. Maksud ayat ini yaitu seorang yang mendoakan keburukan terhadap hartanya. Ya kawan, harta itu apa? Ya makanan, ya minuman, ya fulus, ya dagangan, ya rumah, ya pakaian. Itu harta yang halal. Lalu fayal'anu malahu, kemudian dia melaknati hartanya sendiri. Jangan melaknati hartanya sendiri. Ya, bagaimana orang melaknati harta itu ya, kawan? Ini dia mengatakan la'anallah, misalnya ada orang mengatakan di sana, la'anallahu ala mali katanya. Allah melaknat hartaku. Apa? Hai, entek ku hartanya. Wa waladahu, dan dia melaknat anaknya. Jangan melaknat anak-anak. Ya. Itu ya. Walau istajaba Allahu la ahlaka. Sebab kalau Allah mengabulkan doa dia, maka Allah akan membinasakan anaknya dan menghancurkan hartanya. Nasallahu alaihi wasallam. Ini mumpung ada, saya ingat ya kawan, doakanlah saudara-saudara kita kok Palestina ya kawan. Wallahi barangkali doa di antara kita, 1 orang 2 orang, dikabulkan oleh Allah sehingga Allah menolong kaum muslimin Palestina dan menghancurkan Yahudi. Ya. Atau kita menyalurkan bantuan lewat kedutaan Palestina. Berikan kepada dia. Itu, atau berikan kepada orang-orang amanah yang dia sekarang ini ada di sana. Posisinya sekarang dia ngungsi ke Mesir karena Gaza sekarang dibombardir sama Yahudi. Tidak ada makanan, minuman, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada internet. Bayangkan coba, 2 juta orang itu Gaza itu, bukan sedikit, 2 juta. Genosida, pembantaian massal. Allah musta'an. Ya. Yes, itu aja, nggak usah kasih komentar-komentar lain, nanti kontroversi ya kawan. Ya, doakan aja udah. Mereka ala kulli hal muslimun,
Muslimun mereka. Mereka punya hak atas kita, hak ukhuwah. Kita mendoakan mereka, minimal itu. Kalau kita nggak bisa nyumbang apapun, kita doakan mereka. Nah ini kan babnya lagi bab doa ini. Nah, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, hadza min jahli al-insan wa ajalati haitsu yad'u ala nafsihi wa auladihi wa malihi bisyarr 'inda al-ghadab. Ya, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menafsirkan ayat ini surat Al-Isra ayat 11. Ya inilah salah satu kebodohan manusia dan ketergesa-gesaan manusia, yaitu dia mendoakan keburukan untuk dirinya, yang seharusnya kan mendoakan kebaikan untuk dirinya toh. Iya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, beri kepada kami semua kebaikan dunia, beri kami semua kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami, lindungi kami dari siksa neraka. Dua takno dia mendoakan dirinya azab. A'udzubillah min dzalik. Pernah ada seorang sahabat ya ikhwan, sakit parah. Maka dijenguk sama Nabi SAW. Maka Nabi tanya, kamu doa apa? Kata sahabat itu, aku minta sama Allah, ya Rabb, semua dosa-dosaku jangan kau siksa aku di neraka, tapi siksa aja di dunia sebagai penghapus dosaku. Waduh, kata Rasulullah, kok gak sanggup? Kenapa kamu gak minta keselamatan sama Allah? Kenapa kamu tidak minta ampun sama Allah? Kok minta azab atas dosa-dosa di dunia? Kamu gak sanggup. Sakit parah dia. Kenapa kamu tidak minta keselamatan? Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Itu ya jemaah. Ya, jadi tidak boleh mendoakan keburukan untuk diri sendiri. Wa auladihi, dan karena tergesa-gesa orang itu mendoakan keburukan untuk anaknya, wa malihi, dan untuk hartanya, bisyarri, dengan doa keburukan, indal ghadab, ketika marah, wa yubadir bidzalika du'a, dan dia bersegera mendoakan, kama yubadir bidu'a fil khair, sebagaimana orang yang seharusnya berdoa, segera berdoa kebaikan untuk dirinya dan untuk anak dan hartanya. Wallahi ya ikhwani, di zaman sekarang ini kan banyak musibah ya. Ya, di akhir zaman itu banyak fitnah. Fitnah itu musibah. Mengapa? Ya kan, mengapa? Ya karena banyaknya kemungkaran. Jika kemungkaran itu sudah dilakukan oleh setiap orang, ya menyeluruh, semua orang melakukan maksiat, maka Allah akan menurunkan bala. Apabila bencana itu turun, tidak hanya kena kepada yang pendosa, yang tidak berdosa juga kena. Seperti tsunami misalnya, tsunami. Seperti apa lagi? Gempa bumi. Saya itu berkali-kali baca prediksi dari para ilmuwan, akan ada tsunami besar di Samudra Indonesia Selatan itu, Malang Selatan itu. 20 meter, 30 meter katanya. Berkali-kali saya baca itu. Nah, kita berdoa sama Allah, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa daraki syaqa' wa su'il qada' wa syamadatil a'da. Dan juga doa yang lainnya yang sering Nabi baca waktu sholat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan, akibat buruk dari dosa yang aku lakukan, dan dari akibat buruk dari dosa yang aku tidak melakukan tapi dilakukan orang lain. Aku berlindung kepadamu dari akibat buruk dosa orang lain, ya Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Itu doa itu. Wahai Rabb kami, jangan kau siksa kami dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan orang-orang bodoh di antara kami.
Ya, jadi kita banyak doa ya kan, wallahi banyak doa. Dan ini juga anjuran dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, para ulama kita. Ada videonya loh. Ya, videonya ada dan juga di buku ada juga. Bahwa kita dianjurkan untuk berdoa setiap sujud. Setiap sholat, sujud, setiap sujud. Setiap rakaat itu 2 kali sujud. Kalikan berapa sudah? Kalau 4 rakaat ya 8 kali sujud. Berarti 8 kali kita berdoa ketika sujud. Setelah mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, maka berdoalah. Walaupun misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa-doa yang lainnya. Antum ingin bebas dari utang, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Maghram itu utang. Atau Allahumma qdi 'anid dain, ya Allah tuntaskan utangku. Atau antum minta kawin, minta nikah, minta ya Rabb zawijni imra'atan salihah wa ya. Wah itu dan gitu loh maksudnya. Sebutkan sifatnya enggak apa-apa. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang perempuan yang masih jomblowati, ya. Kalau laki-laki kan jombloan, kalau perempuan apa? Jomblowati. Doa juga sama Allah, ya Rabb beri aku suami yang begini. Sebutkan apa sifatnya, yang soleh dan seterusnya. Doa sama Allah, minta sama Allah. Baik. Kemudian al-auladu ni'mah 'azimah wa hum zinatul hayatid dunya. Kata penulis hafizahullah, anak itu merupakan nikmat yang besar. Wallahi hak ya Allah. Salah satu kenikmatan dunia adalah dikasih anak. Ya, mana dalilnya ya kawan? Nanti dibacakan dalilnya. Dan mereka ini merupakan hiasan kehidupan dunia. Ya, perhiasan kehidupan dunia. Dalilnya mana? Allah Ta'ala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Apa maknanya zina di sini ya kawan? Zina, perhiasan. Kata ulama, saya baca di tafsir, zina itu artinya sesuatu yang menyenangkan dipandang, tapi sifatnya tidak lama. Tidak lama, karena kita akan mati, meninggalkan anak-anak, atau anak-anak itu duluan. Kita nggak tahu mati kapan. Jadi tidaklah hiasan dunia, harta dan anak itu tidak kekal. Maka dia dinamakan zina. Ya. Lalu Allah menjelaskan apa yang kekal. Wal baqiyatus salihat. Amalan-amalan yang kekal pahalanya, yang soleh. Apa itu? Ya semua amal soleh yang wajib dan sunnah dengan ikhlas sesuai dengan petunjuk Nabi, itu amal soleh. Itu pahalanya kekal, surga. Ada lagi ahli tafsir mengartikan baqiyatus salihat, yaitu kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa maksudnya? Begini maksudnya ya kawan. Apabila Allah Azza wa Jalla menyebutkan itu pahala yang kekal, berarti dia sangat besar pahalanya. Yang apabila seseorang itu punya kezaliman di dunia,
dan dia harus bayar di akhirat, maka akan dibayar dengan pahala yang kekal tadi itu. Pahala yang kekal itu akan melunasi utang-utangnya dan kedzaliman. Tapi bukan berarti kemudian kalau ngono tak utang aja aku, ojo ngono ya kawan. Ya, utang itu kata Rasulullah khauf. Ma zala ar-rajulu fi amnin hatta waqa'a nafsahu fil khauf. Wa ma huwa al-khauf? Wa ma huwa al-khauf ya Rasulullah? Ad-dain. Seorang itu aman kecuali kalau dia menjatuhkan dirinya kepada ketakutan. Maka sahabat tanya, apa itu ketakutan ya Rasulullah? Utang, den. Maka antum jangan suka utang ya kawan. Bahaya. Allah, aku pernah melihat ada seorang yang kelilit utang. Utang bank tretel kata dia. Tahu antum bank tretel? Kredit ya, pinjol. Itu gajinya bulanan hanya untuk bayar bunga. Jadi ente mangane ya apa? Ya siapa san golek dodolan ta ya. Dia itu setiap malam diteleponi orang. Debt collector. Roy, orang ini ganti nomor itu tahu deh. Debt collector. Diancam. Siang malam. Ya. Wis gak nyaman hidupnya, ketakutan dia. Akhirnya apa? Untuk melunasi utangnya dia jual rumahnya. Na'udzubillahi min ghalabatid dain. Kita berlindung kepada Allah dari lilitan utang, wa qahdar rijal, dan dari dikuasai orang. Maka kalau nggak mendesak, jangan utang. Jangan dijadikan utang itu sebagai apa? Kebutuhan pokok, jangan. Itu hanya mendesak, emergency. Itu ya, masalah selamat Allah. Dan dia punya niat untuk membayar utang, dan dia punya gaji yang bisa membayar utang. Paham ya kan? Nah, itu boleh, silakan utang. Tapi itu untuk yang sifatnya apa? Emergency. Tapi kalau enggak, jangan utang untuk gaya hidup. Contoh misalnya gini, dia punya gaji 5 juta, paling bisa kredit syar'i, bid, ya kan? Atau di atasnya bid sedikit, PCE, kredit syar'i maksudnya. Tapi dia melihat tetangganya manasin Avanza. Nah, Avanza kreditnya piro ya akhi? Kredit syar'inya per bulan 5 juta. 5 juta kan? Kurang lebih lah ya. Nah, ente mampu nggak? Ada 5 juta itu gaji. Lah terus makan apa ente? Maka hiduplah sesuai dengan apa yang Allah beri kepada. Jangan karena gaya hidup akhirnya apa? Utang-utang untuk kebutuhan pokok. Habis sudah. Setelah dia beli Avanza, tonggo sebelah sana manasin Alphard. Wah, entah itu masuk penjara itu mau beli Alphard untuk gaji 5 juta, beli Alphard itu opo ceritane. Ya, ojo aneh-aneh lah. Ya, disyukuri yang ada. Ya, begitulah ya kawan. Kita kembali kepada ayat ini. Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbik. Yani amal soleh yang pahalanya itu kekal di akhirat, di surga, itu lebih baik di sisi Rabbmu dan lebih baik untuk dicita-citakan. Itu ya jemaah. Kemudian di sini dibawakan keterangan bahwa qurratu ainil walidain, anak merupakan penyejuk mata kedua orang tua. Jika in ata'ullah, jika anak-anak itu taat sama Allah, nurut sama orang tuanya untuk taat sama Allah, ya sholat, menghafal Quran dan lain sebagainya.
Kemudian di antara dalil bahwasanya anak itu merupakan nikmat besar dari Allah. Itu doanya orang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa arti doa ini ya kawan? Wahai Rabb kami, hablana. Hab itu artinya dari kata wahaba yahibu hibatan. Hab. Ya Allah, berilah hadiah kepada kami. Keluarga, yakni suami atau istri. Kalau perempuan dia minta suami, kalau laki minta istri. Wa dzurriyyatina. Dzurriyyatina itu maknanya keturunan. Keturunan itu anak terus sampai ke bawah, cucu dan seterusnya. Qurrata a'yun. Nah, qurrata a'yun maknanya ada dua di sini, secara bahasa maupun secara syar'i. Adapun secara bahasa, orang Arab membagi air mata itu ada dua. Ada qurrata a'yun, air mata dingin. Itu apabila ada orang menangis karena bahagia. Antum pernah nggak menangis karena bahagia, ikhwan? Misalnya ada ikhwan ketika menikah nangis sih. Apa itu kok nangis? Bahagia. Oh, bahagia dia. Seneng dia menangis sampai nangis dia bahagia, ikhwan. Kan ada. Ente dulu nangis kan? Ya. Siapa yang nangis waktu ijab kabul? Atau setelahnya? Atau pas ngasih mahar? Ngasih mahar itu nangis dia. Karena bahagia. Nah ini nangis namanya qurrata a'yun. Menangis karena bahagia. Atau misalnya mendapatkan rezeki apa atau apa gitu. Ya. Yang kedua, air mata yang panas. Nah, air mata yang panas itu istilah untuk orang yang menangis karena sedih. Sedih. Maka orang itu menangis karena apa? Sedih. Panas, air mata yang panas. Nah, qurratu a'yun itu air mata orang yang bahagia. Berarti secara bahasa orang tua yang menangis karena bahagia karena melihat anak-anaknya apa? Soleh. Nah, ini makna yang kedua secara syar'i ditafsirkan oleh para ulama bahwa anak-anak yang qurratu a'yun itu adalah anak-anak yang soleh, solehah. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa penting sekali ya kawan. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam yang diteladani. Maksudnya orang yang diteladani dalam agama, dalam kebaikan. Diteladani sama orang yang bertakwa. Maka di sini terkandung faedah apa? Itu kalau kita meminta kepada Allah agar kita diteladani sama orang-orang yang bertakwa, berarti kita minta kepada Allah jalan menuju ke sana. Apa jalan menuju ke sana itu? Ilmu, amal, akhlak, dan dakwah. Begitu ya kawan. Su'ila al-Hasan al-Basri rahimahullah an hadhihi al-ayah maqal an yuri Allah al-'abd al-muslim min zawjihi min zawjatihi wa min akhihi wa min hamimihi ta'at Allah. Hasan al-Basri seorang tabi'i ahli tafsir menafsirkan makna qurratu a'yun, yaitu Allah memberi kepada dia istri atau suami ya, atau anak ya, kemudian juga saudaranya, saudara kandungnya, itu kan termasuk keluarga, dan orang dia cintai, keluarga dekat dan juga kerabat dekat, taat kepada Allah. Maka dia melihat, ketika melihat keluarganya itu taat sama Allah,
maka dia senang. La wallahi ma syai'un aqarra li 'ain muslimin an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillahi azza wa jalla. Apa kata Hasan al-Basri? Wallahi katanya, demi Allah, tidak ada yang lebih menyejukkan mata, menyenangkan dipandang oleh mata, kecuali seorang muslim melihat anaknya atau cucunya, au akhan atau saudara kandungnya. Ya apalagi istri dan suami ya. Ya, keluarga termasuk orang tua dan juga orang yang dia cintai taat sama Allah. Taat sama Allah. Ikhwani, hatta orang kafir. Orang kafir ada orang tua, seorang bapak non muslim, dia melihat anaknya laki-laki berubah menjadi bencong, menjadi waria. Dia melihat, nangis orang tua itu. Bapak itu lo nangis sedih. Ya, itu ya. Jadi hatta orang kafir tidak senang kalau melihat anaknya itu aneh-aneh. Iya kan? Bel ya kan? Adzan dulu ya karena kita jarang ketemu ini. Kemarin libur kita ya. Ayo. La
Jangan sekalian, doa ini yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Antum baca ketika sujud ya. Karena itu salah satu doa yang terbaik. Karena kita berarti mendoakan anak-anak, mendoakan cucu, juga mendoakan keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan kata ulama begini ya kan, kalau kita mendoakan keluarga kita qurrata a'yun, yang artinya adalah keluarga itu taat sama Allah, berarti Allah akan memudahkan kepada anak-anak itu atau cucu atau istri atau suami atau keluarga dekat ya, untuk ngaji, untuk ngaji. Karena tidak mungkin orang jadi ngerti amal soleh kalau nggak ngaji. Ngaji maksudnya ilmu, menghadiri pengajian, belajar agama. Ya, karena itu wasilah, sarana. Tidak mungkin orang taat sama Allah kecuali dia tahu ilmunya. Iya kan? Misalnya contoh orang soleh itu ikhlas, dia harus tahu apa itu ikhlas. Amal soleh itu sesuai dengan sunnah, dia harus tahu apa itu sunnah, ya kan? Maka kalau kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah keturunan keluarga dan keturunan kami qurrata a'yun, ini yang soleh solehah, maka berarti kita juga memohon kepada Allah sarana untuk mereka supaya dimudahkan oleh Allah untuk belajar, dimudahkan untuk beramal, dimudahkan untuk apa? Memperbaiki diri. Allah penting ya doa ini. Dan satu lagi kata Syekh Abdul Razak ya, dalam banyak ceramahnya, setiap doa itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Contoh misalnya ada orang pengen punya anak, minta sama Allah, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku beri aku anak yang soleh. Kan itu di Quran juga kan itu. Tapi dia nggak kawin, nggak nikah, bagaimana mau punya anak? Nikah itu sarana untuk punya anak. Ente harus nikah, jangan jadi jomblo sampai kiamat. Ya, itu bahasa Arabnya azab. Kata Ibnu Mas'ud, wallahi inni la akrahu an alqallah wa ana a'zab. Demi Allah, aku tidak mau menghadap Allah, aku tidak suka menghadap Allah dalam keadaan jomblo. Zawijuni, nikahkanlah aku dengan wanita yang muslimah, walaupun saya tahu bahwa mungkin besok mati. Jadi kakek-kakek yang wallahi ada seorang kakek bilang sama saya, dia ngadu sama saya, Ustadz, saya ini dilarang sama anak-anak saya untuk menikah. Kakek. Jadi dia kesepian di rumah itu, sendirian, tidak ada yang nyediain teh, wala kopi, wala syek. Ya, seakan ya, nyuci baju sendiri, setrika sendiri, lek kober, lek gak kober, gak setrika, lek ya sendirian hidup. Nah, akhirnya dia mendatangi anak-anaknya. Nah, pas mendatangi anaknya itu ketemu kita di masjid. Coba perhatikan itu ya, coba tanya sama bapak itu, gimana pak rasanya di jomblo di masa tua, enak apa enggak? Gak enak kan? Gak enak bapak. Loh, saya dengar katanya mau nikah. Alhamdulillah, itu kakek baru nikah. Iya, kakek itu lagi duduk itu. Alhamdulillah. Jadi
Jangan terus menerus jadi azab, jomblo sampai dut. Ya. Maka berdoalah dengan doa ini. Nah, ini salah satu doanya jomblo ini. Rabbana hablana min azwajina. Nah, ini doanya jomblo juga. Dan juga orang yang sudah menikah, karena kan orang menikah minta anak sama Allah, iya kan? Jadi ini doa umum untuk yang masih belum menikah maupun yang sudah menikah. Banyak-banyak ya. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bacalah itu di waktu sujud. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, insyaallah an qaribin, dalam waktu dekat, insyaallah. Mana-mana undangan nikah ya kawan. Diundang kita orang. Saat ada undangan di PDF, ya sudah, alhamdulillah. Klik, buka isi undangannya. Sekarang undangan pakai PDF ya kan, lewat WA sekarang. Sekarang pakai kertas-kertas lagi ya kan. Canggih lagi, masya Allah, bagus nih. Tanyalah sama ahlinya itu, gimana cara bikinnya itu. Ya, ya sudah sampai sini. Insya Allah kita akan sambung lagi di lain kesempatan biidznillah. Apa ada pertanyaan ya kawan? Barangkali ada yang mau tanya. Masih ada waktu 3 menit. Kalau ada yang bertanya, saya jawab. Kalau nggak ada, saya tutup. Hah? Ada? Alhamdulillah. Ayo silakan ya. Hah? Kenapa? Berdoa yang baik untuk barakallahu fiik ya akhi. Nabi bersabda begini, alaiki bijawami'id du'a. Nabi memberikan kalimat itu kepada istrinya, itu Aisyah. Hendaklah kamu Aisyah kalau berdoa itu dengan doa yang singkat tapi maknanya padat, menyeluruh. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku minta kepadamu semua kebaikan, baik yang segera datang di dunia maupun yang tertunda di akhirat, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan, baik yang segera datang di dunia maupun yang tertunda di akhirat, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk wa a'udzubika min syarri ma sta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, aku minta kepadamu semua kebaikan yang diminta oleh hambamu dan rasulmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang hambamu dan Nabi Muhammad berlindung dari itu, dari keburukan itu. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan juga aku minta kepadamu ucapan dan perbuatan yang mendekatkan aku ke surga. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan dari segala ucapan dan perbuatan yang mendekat ke neraka. Wa as'aluka an taj'ala kulla qadaitahu li khaira. Dan aku minta kepadamu ya Allah, jadikanlah semua takdir untukku itu penuh kebaikan. Itu yang Nabi ajarkan kepada istrinya. Nanti insya Allah tak kirim ke antum, nanti share ke jamaah ya. Ya, insya Allah nanti dapat semuanya. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.